Bapa di surga, terima kasih Yesus, kau memberkati kami semua, karena kau guru kami dan kau adalah Tuhan kami yang akan membuat kami semua menjadi murid-Mu. Terpujilah namamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya. Jadi sebetulnya itu ya benar di hadapan apakah melalui sedekah. Ya, judul itu Matius 6. Jadi saya ini ngambil di khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu diberikan sebetulnya untuk mengajar orang untuk jadi murid, kalau tahu. Tapi nanti dah, saya terusin nanti di khotbah-khotbah berikutnya, yuk kan dia. Khotbah di bukit diberikan untuk memuridkan. Jadi bukan untuk orang selamat. Ini KKR evangelis untuk orang percaya, bukan. Khotbah di bukit diberikan untuk orang menjadi murid Tuhan. Ngerti nggak? Ya, itu hatinya. Jadi Tuhan mengajar murid-muridnya. Itu begitu di khotbah di bukit. Ucapan bahagia itu di Matius 5, dan di Matius 6 dan seterusnya Matius 7. Adalah untuk memuridkan. Ya. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya cuma ngambil Matius 6-nya. Oke? Nah. Jadi kita ulangin lagi. Manusia itu kan sebetulnya pengen bagus gitu loh. Jadi dia pengen menjadi benar di hadapan Tuhan dengan bayar harga. Mereka ingin kelihatan baik, ya, dengan dia melakukan banyak perbuatan baik, kemenyan, ya, dan ingin kelihatan setia dari kecil. Makanya anak-anak itu sering bersaing antara kakak dan adik, ya, dia orang tua, karena memang udah lahir begitu. Salah nggak untuk kelihatan benar, menjadi benar, menjadi baik, menjadi setia? Nggak salah. Salahnya di mana? Manusia. Usaha manusia ya nggak sempurna. Usaha manusia ya gagal. Meskipun udah Kristen, ya masih sama aja. Orang Kristen jadi pembunuhnya ada kok. Hah? Jadinya begitu. Jadi salahnya di mana? Manusianya gagal. Nggak mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Oke? Nah, sekarang berikutnya di khotbah di bukit. Ya. Nah ini kan di khotbah minggu yang lalu kan saya sudah sampaikan soal doa dan puasa. Ya, di Matius 6. Boleh, nanti kita lihat itu. Yang sekarang ini melalui membayar sedekah. Ya, sama. Di pasal 6 yang sama. Dari khotbah di bukit di Matius 6. Ya. Yuk Mama baca ya ujung ke ujung. Gitu ya. Nah, ini yang pasal 6. Ya, yang kemarin acara doa dan puasa, acara itu juga di Matius 6. 3 hal. Jadi kegiatan agamawi itu ada acara doa, acara puasa, dan memberi. Sama, kemas, kemenyan, dan mur. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, memberi sedekah. Matius 6 ayat 1 berkata, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi yang disampaikan di sini adalah kewajiban agama, bukan kewajiban Tuhan loh. Karena semua agama ngajarin memberi sedekah. Lu agama apa aja memberi sedekah lo, memberi lo. Ya toh? Kalau maaf ya di saudara-saudara itu kan zakat gitu. Kalau di Chinese apa tuh? Ya memberi juga. Ya, di tempat Hindu ya memberi juga. Semua memberilah gitu loh. Kewajiban agama. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu melakukan hal-hal itu karena kewajiban agama, kamu tidak akan beroleh upah atau berkat dari Bapamu. Jadi orang agamawi yang sangat suka memberi, nggak diberkati oleh Tuhan. Oke? Tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, charity, si C mana tuh? Charity, ya, memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Ya, jadi di agamawi memberi sedekah itu tujuannya ujung-ujungnya banyak sekali untuk kelihatan dipuji pendetanya, dipuji orang lain, dipuji yang menerimanya, begitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Tuhan bagaimana tuh terhadap yang begitu? Ya terserahlah kalau kamu begitu, tapi bukan dari Tuhan. Karena kalau kamu yang meninggikan dirimu sendiri, ya sudahlah, kamu perlu dapat upah dari kamu meninggikan dirimu. Kamu dipuji orang, ya udah, gitu loh. Tapi saya nggak memberkati kamu. Kamu bukan ikut Tuhan, kamu mengikuti kewajiban agama.
bukan dari Tuhan. Gitu loh. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itu yang saya tadi sampaikan, nanti saya sampaikan lagi. Tangan kiri nggak tahu tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Tersembunyi, nanti ini tadi saya bukain, tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini khotbah di bukit untuk memberi sedekah. Hanya kalau tersembunyi, hanya kalau bukan agamawi, hanya kalau ngikutin yang Tuhan, kau akan diberkati dengan pemberian sedekahmu. Ya, begitu. Lalu kita lihat ya. Jadi satu-satu sekarang kita di saat berikutnya ya, kita lihat. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Karena agama selalu, semua agama ya, ini bukan hanya Kristen, semua agama itu hampir semua atau semua itu ngajarin orang untuk bagi, untuk nolong orang kecil, nolong orang yang lebih kurang. Kewajiban agama. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat mereka seperti itu. Itu kewajiban agama loh, bukan dari Tuhan loh. Tuhan nggak bilang nggak wajib. Yang bikin wajib itu agama. Agama yang mewajibkan manusia melakukan kebaikan bagi orang lain agar kelihatan benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalau agama yang mengharuskan orang melakukan kewajiban kebaikan bagi orang lain, malah Tuhan bilang tidak akan aku berkati. Itu loh. Boro-boro bener. Malah gua nggak berkati. No. Saya udah berbuat baik Tuhan. Iya. Agama yang harum kamu, bukan saya. Ya ngapain gue berkatin lu? Tuh. Ya nggak begitu. Karena yang harum kamu. Kamu jadi harum dengan perbuatan baikmu. Ya udah dong. Kan bukan Tuhan. Itu kewajiban agama. Bukan kewajiban dari Tuhan. Oke? Nggak akan diberkati. Oke, lalu berikutnya. Manusia itu, jadi apabila engkau memberi sedekah, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadah. Orang munafik itu selalu apa? Orang munafik. Orang yang munafik. Artinya bohong. Gitu loh. Lawyer tapi gadungan. Gitu loh. Iya toh? Itu munafik. Ya toh? Kelihatannya perempuan tapi dia laki. Kelihatannya laki tapi dia perempuan. Itu namanya bohong gitu loh. Kasarnya begitu. Benar nggak? Munafik. Ya itu munafik. Kelihatannya dia ikut Tuhan tapi bohong. Munafik. Tapi dia sendiri sebetulnya melanggar. Dia ngajarin orang untuk ikut Tuhan, tapi yang diajarin sebetulnya dia sendiri melanggar. Itu namanya munafik. Ngomongnya A, tapi dia sendiri ngajarin orang untuk A, tapi dia sendiri sebetulnya melanggar. Itu munafik. Yang munafik itu di mana? Isinya, siapakah, di manakah orang munafik? Di rumah-rumah ibadat. Di gereja. Jadi banyak kan? Jadi di munafik itu di mana? Udah dibacain sama Tuhan. Di gereja, di rumah-rumah ibadat. Ya, rumah ibadat di mana? Ya rumah-rumah agamawi toh. Gereja juga termasuk loh, banyak loh. Rumah ibadat toh. Yang katanya menyembah Tuhan. Habis itu di mana banyaknya tuh? Kewajiban di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Jadi selalu dua. Kegiatan agamawi itu dilakukan di mana? Di rumah ibadat dan di tempat umum. Itu tujuannya apa? Supaya dipuji. Ya, itu agamawi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang percaya yang agamawi kan melakukan di ibadat dan juga mungkin KKR di tempat umum, gitu ya. Suka memberi sedekah, bantu, ngumpulin duit untuk bantu. Iya. Baik di gereja maupun di tempat umum. Agar kelihatan benar di hadapan Tuhan. Ini kan diharuskan. Misi, apa, segala macam lah gitu. Memberi gitu. Tuhan bilang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nggak dihukum sama Tuhan, nggak dihukum. Cuma hukumnya apa? Lu kan udah peken. Nah, udah peken, udah terkenal. Itulah upahmu. Dari Tuhannya berkat, ya nggak ada. Nol. Oke? Ya, oke. Lalu berikutnya. Nah, tapi jika apa? Sesungguhnya mereka sudah dapat. Jadi formula agamawi kan banyak yang ngajarin. Kamu mesti berbuat baik, kamu mesti berbuat baik, kamu mesti bayar harga, korbanin uangmu untuk berkati orang lain, orang miskin segala macam, supaya kamu benar di hadapan Tuhan.
melalui dirimu korban. Wah, hebat ya korban ya. Nah, korban ya, hebat ya. Waktu kamu berkorban untuk orang lain, kamu yang ditimbikan. Waktu kamu berkorban untuk orang lain di otakmu, kamu lagi seperti Santi lagi semprot parfum di dirinya. Iya, tidak akan diberkati. Kenapa? Yang hebat kan kamu meninggikan dirimu sendiri. Ya kamu udah dapat berkat toh. Kenapa? Kamu menjadi wangi. Ya udah itu berkatmu. Gitu loh. Dihukum nggak? Enggak. Ya, oke. Nah, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, jangan tangan kirimu mengerti yang tangan kanan. Itu syaratnya loh. Kalau tangan kirimu masih tahu, nggak diberkati sama Tuhan. Kamu hanya diberkati kalau sama Tuhan dengan perbuatan baikmu. Kalau tangan kirimu nggak tahu. Ya apa itu maksudnya? Nah ini sama ya seperti tadi. Berikutnya sama ini kan sebetulnya ini saya nggak yang tadi itu saya ngambil dari pemberitaan. Coba Rosma bilang masukin ya, gue masukin ke preaching gitu karena memang betul lebih bagus. Ya tangan kiri dan tangan kanan. Jadi seperti tadi ya di imamat tuh, perjanjian lama udah diceritain. Imam harus mengambil sedikit dari minyak satu log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri si imam itu. Jadi imam itu mendapat urapan, mendapat berkat Tuhan, mendapat kasih Tuhan di tangan kiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya, kasih gitu ya, ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu dan sedikit dan itu haruslah dipercikannya dengan jari kecil. Jadi tangan kiri itu yang menyimpan, menerima, dan tangan kanan itu yang memberi gitu loh. Tangan kiri nggak boleh tahu, tangan kanan itu loh. Ya, nanti kan saya, tadi dari yang dengar pitching sudah sampai, tapi saya coba kita ngomong lagi, ulangi. Oke, lalu berikutnya ini gambarnya sama. Jadi tangan kiri itu yang menyimpan. Ya toh? Tangan kanan yang memberi. Oke? Nah, supaya tangan kiri itu nggak tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan itu apa. Ya, kita lihat lagi. Berikutnya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak satu liter melalui tambah tangan kiri. Kamu harus sadar, yang Tuhan berikan tuh kayak benih, sedikit. Tuhan tuh mampu memberikan jauh daripada yang kamu punya sekarang. Jadi kalau misalnya uang pun, misalnya nih, saya sering pakai nama orang. Misalnya siapa? Gitu. Anita. Gitu. Deposito lu berapa? Oke, itu sedikit. Kekayaan Tuhan bagimu lebih besar dari itu. Kamu bisa sadar. Yang kamu miliki sekarang, sedikit. Karena benih. Tuhan mampu dan mau memberikan lebih besar. Makanya dibilang imam harus mengambil sedikit. Kenapa sedikit? Karena Tuhan itu miliknya besar. Kamu ngambil sedikit. Kenapa? Sebetulnya yang kamu miliki, yang kamu ambil toh, sedikit itu nggak ada papanya. Masih banyak sumbernya gitu loh. Waktu lu, jadi untuk sadar tangan kiri, nggak tahu tangan kanan, kamu harus sadar. Kasih Tuhan, berkat Tuhan. Lu mau uang, mau kesembuhan, mau apa? Itu besar. Yang kamu punya cicipin, alah sedikit kok, gitu loh. Tapi akan bertumbuh. Jadi kebesaran Tuhan itu bukan yang kamu miliki sekarang. Jauh lebih besar dari itu. Yang kamu miliki, sedikit. Sadar nggak? Deposito yang kamu miliki, itu cuma dikit. Tuhan tuh mau memberikan jauh lebih besar dari itu. You understand? Nah, pada waktu itu you akan berubah. Itu mulai. Ngerti nggak? Jadi tangan kiri. Gue tahu nih Tuhan kasih gue kan yang dia Tuhan mau kasih tahu lebih besar dari yang saya miliki sekarang. Itu starting. Dan kasih karunia Tuhan itu luar biasa besarnya. That is a start. Ya kamu pegang sekarang baru kecil, begitu. Ya. Dan kena tapi kok baru sedikit? Mana Tuhan? Ini si A, si B diberkati lebih dari saya. Saya cuma dikit. Itu nggak boleh pikir begitu. Ngerti nggak? Karena sama ini. Karena apa? Ya, nggak boleh. Kalau kamu begitu, kamu berhenti. Lihatnya Tuhan membeda-bedakan. Kalau Tuhan membeda-bedakan, Tuhan bukan Tuhan. Tuhan melanggar hukum Taurat. Tuhan tidak membedakan. Semua harus diberi dengan besar. Cuman, mulai dari dikit. Kenapa?
Karena itu adalah benih. Jadi kamu mesti ngerti bahwa semua orang akan diberkati dengan sama, yaitu besarnya. Kan cuma dua. Saya udah berulang-ulang mungkin sampai sekali lagi. Kita ini hoki semua, siapa aja di situ ya. Ya, Pak John, siapa, Pak, ya. Semua, ya. Itu diberkati, itu dengan sama. Ibu Agung, semua sama. Berkati dengan apa? Cuma dua, dirinya dan kekayaannya. Udah gak ada lagi. Dia kasih semuanya toh. Jadi kita coba hari ini yang kita pegang cuma dikit. Gitu toh. Tapi dia tuh kasih semuanya. Harus sadar itu. Dan Tuhan tidak harus berikan semuanya. Karena tergantung mau terima enggak gitu loh. Kenapa? Karena hukum Tuhan dan dia sendiri tidak boleh membedakan. Tuhan tuh ya, bukan kayak orang di bumi ya, yang punya anak ngerti ini. Itu bapak tuh kadang-kadang lebih sayang anak perempuan, katanya. Anak ibunya lebih sayang anak laki. Terus seterusnya. Nggak ada loh di Tuhan. Impartial. Semua diberikan sama. Begitu loh. Ya. Dan karena dia berikan sama apa? Sama besarnya. Gitu loh. Jadi kalau kamu hanya dapat punya sedikit, itu bukan yang jangan lihat yang kamu punya sedikit sekarang. Karena Tuhan tidak bisa berubah. Dia hanya bisa melakukan yang benar adalah dia hanya bisa melakukan memberkatimu dengan tak terhingga. Tuhan tidak bisa memberkatimu dengan kurang dari tak terhingga. Maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu sama. Tuhan gak jadi doa Bapa kami untuk siapa? Untuk semua orang. Kerajaan surga untuk siapa? Kekayaan untuk semua orang. Besarnya kerajaan surga gimana? Sama untuk semua orang. Sadar bahwa yang kamu miliki dikit. Kalau ada orang lain punya lebih banyak, itu pun masih sedikit. Dan kehendak Tuhan di bumi untuk memberkatimu dengan tak terhingga. Pada waktu kau akan berubah. Oke? Tapi melalui sedikit. Kenapa? Karena Tuhan ajarin. Kalau angkanya mau 1 triliun, mau 1000 triliun, itu masih kecil. Kenapa? Masih namanya angkanya itu masih finite. Yang Tuhan berikan infinite. Infinite itu deret hitung atau deret ukur. Maka yang di Tuhan berikan itu benih. Benih itu apa? Dari kecil jadi gede. Dari kecil jadi tambah banyak. Itu benih. Jadi yang Tuhan berikan itu. Makanya selalu yang kita punyai hanya sedikit. Karena angka 1 triliun kali 1 triliun itu sekecil atau sedikit dibanding tak terhingga. Tahu nggak? Tahu nggak? 1 triliun dibagi 1 tak terhingga berapa? 0. 1 triliun kali 1 triliun dibagi tak terhingga berapa? 0. 1 triliun kali 1 triliun kali 1 triliun kali 1 triliun dibagi tak terhingga berapa? 0. Nggak terhingga. Tapi yang Tuhan berikan tak terhingga. Jadi makanya kelihatannya seperti itu. Karena yang bertumbuh jadi tak terhingga. Itu yang Tuhan berikan. Dan yang kita miliki, itu baru finite. Tapi sebetulnya kehendak Tuhan adalah terus bertumbuh. Finite itu terbatas ya. Menjadi tak terhingga. Dan itu naik terus. Itu hidupmu. Makanya kalau kamu udah ngerti itu, kamu mengerti. Itu dasarnya untuk jadi murid. Khotbah di bukit adalah untuk pemuritan. Nanti saya tambahin ya. Di akhir Februari ya, sampai Maret. Ya. Khotbah di bukit. Oke. Ya, pemuritan Tuhan. Ya, oke. Jadi lalu berikutnya. Ya. Tangan kiri yang telah menerima tidak merasa dirugikan. Saat tangan kanan mengambil berkat Tuhan tadi. Banyak orang kan begini. Lihat, cek. Kita kan semua punya otak dong. Kita sekarang kasih matematika. Jadi kita tahu nih, oh ada deposito gue 10 juta. Nolong orang 1 juta, tinggal 9 juta. Mana bisa? Otakmu kan begitu. Otak kita kan, otak saya kan juga begitu. Hanya pada waktu tangan kiri, yaitu otak kita juga, percaya bahwa sebetulnya berkat Tuhan itu bukan 10 juta loh. Tapi akan terus bertambah menjadi tak terhingga. Sehingga diambil 1 juta, nggak berasa. Karena kenapa? 10 juta dipotong ini, 10 juta bertumbuh terus, apa gini, tak terhingga dipotong 1 juta berapa? Tak terhingga. Tangan kiri nggak tahu. Hanya pada waktu kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan benih di dalammu akan bertumbuh menjadi tak terhingga.
Pada waktu kau memberi ke orang lain, nggak apa-apa. Begitu. Tapi, ada tapi. Waktu kau ngambil duitmu yang 10 juta tadi, siapa tuh duit? Duit 10 juta karena saya hebat jadi notaris. Atau karena itu berkat Tuhan bagi saya sebagai notaris. Lain toh? Kalau kamu pikirnya diri sendiri, saya hebat kerja dapat 10 juta, ya, atau jadi insinyur, saya gitu. Ya habis kamu, karena kamu yang meninggikan dirimu. Kamu hitungan. Tapi pada waktu kamu mengerti, ini berkat ini bukan karena saya jago sebagai insinyur, tetapi karena kebenaran kasih Tuhan yang melimpah, yang terus bertambah tak terhingga dalam diri saya. Tidak turun. 10 juta itu. Karena pada waktu kamu mengerti seperti itu, kau memberi, Tuhan memberi lagi. Tahu enggak? Itu janji Tuhan. Berbagailah yang murah hati. Karena aku akan memberikan kemurahan. Ngerti enggak? Tapi kalau kamu ngitungnya, ini karena saya jago, insinyur, saya apoteker, saya dokter, saya jago. Enggak. Iya, sudah. Itu kamu, lulu, gua sama Tuhan. Begitu. Tapi kalau itu udah tahu, ini dari kebaikan kasih Tuhan memberi. Kau akan diberkati terus-menerus. Mengalir. Ya. Lalu, pada waktu seperti itu, terjadi. Bukan percaya, baru melihat. No. Terjadi. Karena kamu seperti itu. Pasti terjadi. Pada waktu itu kau akan bisa percaya. Tidak merasa rugi. Karena berkat Tuhan yang melimpah telah membuat berkat kasih Tuhan yang disimpan oleh tangan tidak berkurang. Siapa yang bisa buat nggak berkurang? Hanya Dia yang memberi. Jadi pada waktu kita punya 10 juta, tapi kita tahu 10 juta ini dari kasih Tuhan kepada saya, kemudian saya memberi orang lain, kemudian Tuhan gantiin lebih dari 1 juta, saya nggak berkurang. Dan kau bisa menikmati kemurahan hati Tuhan. Itu baru kamu gak merasa dirugikan. Dan Tuhan tidak pernah panggil untuk kamu memberi dengan gila-gilaan. Imam itu pakai jari. Memberi sedikit. Hanya memberi sedikit. Menerima dari Tuhan sedikit. Karena benih. Tapi lebih banyak. Yang kau berikan orang lain lebih dikit lagi. Jangan sok ya. Memberi dengan maksain atau apa ya. Itu gak ada dari Tuhan. Yang bisa kau berikan hanya sedikit cukup. Kenapa? Kalau dirimu sendiri, mau kasih berapapun nggak cukup buat orang. Orang miskin tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan pemberian manusia. Dengan mengandalkan diri sendiri. Tapi pada waktu kamu mengambil hanya nyipratin orang lain. Tapi yang kamu cipratkan bukan kamu. Tapi ada kebenaran kasih Tuhan. Benih kerajaan surga kepada orang lain. Yang kamu cipratkan itu cukup. Untuk memberkati dia. Karena yang kamu berikan bukan kau. Tapi kebenaran kasih Tuhan atau benih kerajaan surga dalam dirimu. Jadi waktu memberi itu begitu. Dan kamu akan lihat bahwa yang kamu cipratin itu, karena itu benih kerajaan surga, karena itu kebenaran kasih Tuhan, Tuhan akan gantiin lebih. Sehingga kamu nggak berkurang. Pada waktu itu, kau berasa tidak rugi. Itu. Ngerti ya? Lalu berikutnya. Jadi pada waktu mereka yang telah menerima berkat kasih Tuhan, pertama kali harus itu. Kamu harus jadi mempelai dulu. Kalau nggak jadi murid loh. Udah terima dulu, udah punya modal. Gitu loh ya. Mempunyai modal apa? Kebenaran kasih Tuhan dalam dirimu. Dan percaya bahwa kebenaran kasih Tuhan itu akan terus mengalir. Ya, Tuhan pakai kamu untuk jadi pemberi. Dan pada waktu kau seperti itu, kamu akan lihat. Hanya pada waktu Tuhan gantiin. Baru kau bisa murah hati. Berbagailah yang murah hati, karena mereka akan boleh kemurahan. Pada waktu seperti itu, Tuhan berkati dengan 100 juta. Sehingga kau jadi hidupmu berkecupan, berlimpah. Terus kamu berkati orang lain 100.000 rupiah. Tapi bukan kau yang memberkati, tapi kemurahan kasih Tuhan dalam bentuk 100 juta itu. Sedikit aja kamu berikan pada orang lain. Kemudian Tuhan gantiin, 100.000 digantiin Tuhan. Kamu nggak kurang. Lihat lagi di tabungannya, nggak 100 jutanya nggak kurang loh. Jadi 105 juta malah tumbuh. Kau akan murah hati. Pada waktu kau sadar, Tuhan yang membuat kau murah hati. Jadi jangan paksa ya. Sedikit. Nyiprat sedikit. Nanti Tuhan
gantiin. Ya, seperti itu. Tapi dengan pengertian yang benar dulu ya. Jangan coba nyobain Tuhan, ngetes Tuhan, bukan gitu. Ya. Nah, pada waktu itu kau akan mudah menjadi murah hati. Ngerti enggak? Lalu, berikutnya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Pengertian kita. Nggak kelihatan toh? Kalau misalnya saya mengerti ini, di gereja HOG yang lain juga mengerti ini. Orang lain mah nggak tahu toh. Yang tersembunyi pengertian akan kebenaran kasih Tuhan. Tersembunyi. Apalagi yang tersembunyi? Kebenaran kasih Tuhan. Nggak kelihatan. Ngerti nggak? Orang dunia kaya. Orang yang diberi Tuhan kaya. Kan nggak kelihatan dari mana sebabnya. Kebenaran kasih Tuhan nggak kelihatan. Ya, itu. Jadi tersembunyi karena dilakukan dengan mengerti. Pengertianmu tersembunyi. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya kamu dengan Tuhan. Bahwa kasih Kristus yang buat kita dapat memberi. Hal kita memberi tersembunyi atau berada di dalam perintah Kristus untuk saling mengasihi. Ya. Yang tahu siapa? Tuhan. Yang tahu siapa? Tuhan. Melihat itu. Yang Tuhan berkati bukan pemberianmu. Yang Tuhan berkati adalah engkau menerima kebenaran kasih Tuhan itu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang apa? Yang tersembunyi. Yang dibalas oleh Tuhan. Bukan pemberianmu yang 100.000 tadi. Tetapi kau menyampaikan kebenaran kasih Tuhan yang tersembunyi pada orang lain. Tuhan bilang, itu yang aku lihat dan itu yang aku berkati. Akan membalasnya kepada Allah. Jadi yang Tuhan lihat apa? Bukan 100.000. Bukan prestasimu. Bukan. Yang tersembunyi dalam hatimu. Kau mengerti gak kebenaran kasih Tuhan seperti ini? Dan kau memberikan itu. Dan kebenaran kasih Tuhan itu, kehendak Tuhan adalah menimpa orang lain. Sedikit. Bukan gede, sedikit. Ngerti gak? Dia bilang, kalau kau mengerti itu, aku melihat itu. Aku akan balas itu. Jadi Tuhan akan, waktu Tuhan membalas itu, sehingga kita gak habis, bertambah. Tuhan yang buat kita jadi murah hati. Kenapa? Kau lakukan lagi. Gak turun tuh. Tapi sedikit-sedikit. Kebenaran kasih Tuhan. Tuhan yang buat kau jadi murah hati. Dan pada waktu kau murah hati, kau menjadi seperti Kristus. Itu yang namanya benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang dibalas sama Tuhan, kebenaran itu. Bukan actionnya. Hatimu, kebenaran, atau pikiranmu. Bahwa yang kau berikan, sedikit. Ya, jangan sok-sokan memberi ya. Pakai makin besar, makin baik. Kalau di dunia kan begitu ya, memberi makin besar, makin baik. Oh, jangan sok-sokan. Memberi itu dikit. Yang kau bisa terima dari Tuhan hanya sedikit dari seluruh kekayaan kerajaan surga yang tak terhingga. Yang bisa kau berikan pada orang lain, sedikit lagi dari sedikit itu. Tapi itu semua adalah kebenaran kasih Tuhan yang tersembunyi. Pada waktu kau di pikiranmu seperti itu, Tuhan akan memberikan kemurahan hatinya. Dan kau akan menjadi murah hati. Baru kamu memenuhi syarat menjadi murid. Karena murid Tuhan adalah seperti Tuhan. Seperti Kristus. Kristus apa? Mengasihi. Kau juga mengasihi. Yang mengasihi, yang murah hati. Kau akan bisa murah hati pada waktu itu. Waktu kau ngerti kebenaran kasih Tuhan yang kau sampaikan pada orang lain, bentuknya uang, bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya apa. Kau gak rugi. Yang kau miliki tak terhingga, sedikit kau berikan orang lain, tetap yang kau miliki tetap tak terhingga. Oke? Jadi kita akan gampang jadi murah hati. Ya? Lalu, jadi itu yang dibalas sama Tuhan. Itulah yang disebut di ucapan bahagia di Beatitudes, di Matius 5:7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Kristus murah hati. Murid Kristus akan murah hati. Kemurahan Tuhan selalu menyertai Kristus, kemurahan Tuhan akan selalu menyertai murid Kristus. Pasti. Nggak bisa rugi.
Berarti kau ngerti, kau akan bisa jadi murah hati. Ya, lalu itu juga yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buahnya itu kan memberi, toh. Pohon itu berbuah, buahnya kan diambil sama orang lain, lah. Bukan diambil sama pohon itu. Buahnya itu memberkati orang lain. Kecil, toh, pohonnya gede. Apelnya ada banyak, buahnya. Kan diambil satu-satu sama itu, kecil, sedikit. Pada musimnya. Ya, musimnya menurut apel itu, kalau dia belum berbuah, ya belum berbuah. Gitu, dia nggak ada paksaan. Pada musimnya. Pada waktu musimnya engkau beri ingin untuk memberkati orang lain, dengan kebenaran kasih Tuhan, lakukan. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Keinginan hatimu nggak ada yang maksa kok. Dan yang tidak layu daunnya. Karena yang bisa melakukan ini adalah yang menerima kebenaran kasih Tuhan. Terlebih dahulu adalah mempelai. Ya, GAUG itu banyak mempelai ya. Jadi murid itu mesti ngerti ya. Bukannya ngerti. Ya gini. Dari Tuhan, tapi cara Tuhan membuat kau mengerti. Pada waktu itu, kau jadi murid. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah murid Tuhan. Aliran air kasih Tuhan pada pohon akan membuat pohon itu murah hati, memberikan buah. Pohonnya diambil buahnya, nggak berasa rugi itu. Dan memberkati orang lain dengan buah-buah dan daun-daunnya. Nggak berasa rugi. Pohon itu nggak berasa rugi. Kalau bisa ngomong. Tak ada habis-habisnya. Karena ada aliran air yang selalu menambah. Pada waktu kau udah menikmati seperti itu. Kau pohon berbuah, memberkati orang lain, dan kau sudah memberkati orang lain, tapi kamu nggak rugi. Pada waktu seperti itu sudah kau ngerti di dalam dirimu. Kau murid Tuhan. Karena itulah wujud dari kasih Tuhan mengalir dalam dirimu. Ya. Lalu slide berikutnya apa nih? Jadi rencana Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, adalah membuat kita menjadi murah hati seperti Dia melalui kelimpahan kebenaran kasih-Nya yang tersembunyi. Bukan melalui actionmu, melalui kelimpahan kebenaran yang tersembunyi. Ya kau yang ngerti. Orang lain lihatnya kau memberi. Tapi Tuhan melihat yang tersembunyi. Orang agama memberi. Tapi tidak ada kebenaran kasih Tuhan dalam dirinya. Tuhan gak berkati. Kau memberi. Tapi berdasarkan kebenaran kasih Tuhan seperti ini. Tuhan melihat kebenaran kasih. Tuhan akan balas. Yang Tuhan balas bukan pemberianmu. Kebenaran kasih Tuhan yang melimpah itu yang Dia balas. Sehingga kita menjadi benar di hadapannya dan sehingga kita selalu dibalas. Mendapat upah, beroleh kemurahan. Begitu. Ngerti enggak? Tuhan harus memberi upah. Harus memberi kemurahan. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kamu rugi. Pada waktu kamu rugi, berarti kamu yang ditinggikan, bukan Tuhan. Tuhan tidak akan memperbolehkan itu. Yang bergantung pada kebenaran kasih Tuhan, pada waktu Dia memberikan kebenaran kasih Tuhan, 100% Tuhan harus gantiin. Sesuai janjinya. Agar Dia yang ditinggikan, bukan kau. Kalau kamu yang berkorban, kamu yang ditinggikan. Karena itu Tuhan harus ganti. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena Tuhan pasti memberikan kemurahan. Saya kasih tahu. Ya. Lalu berikutnya, ini juga rekapan. Jadi kita diberkati Tuhan bukan karena kegiatan agamawi kita melalui puasa. Yaitu manusia menggunakan kekuatan daging untuk melawan keinginan daging agar terlihat setia. Pasti gagal. Siapa yang bisa lawan? Ya. Menjadi setia di hadapan Tuhan melalui puasa. Kamu nggak bisa beli keselamatan dengan puasa. Lalu acara doa. Baik di gereja dan tempat umum agar dapat kelihatan baik di hadapan Tuhan sehingga Tuhan segera untuk memberkati. Itu bukan doa. Itu acara doa. Saya bukan melarang orang untuk berdoa. Yang Tuhan nggak bilang percuma acara doa. Doa sebenarnya bukan begitu. Doa sebenarnya bergantung sama kasih Tuhan. Itu doa sebenarnya. Acara doa bukan doa. Bergantung pada acara doa. Bergantung pada berhala acara doa. Memberi sedekah menurut agamawi adalah supaya kelihatan baik di gereja dan tempat umum agar kelihatan benar di hadapan Tuhan. Ya udah, kamu kelihatan benar di hadapan orang lain, itulah upahmu.
Dari Tuhan ada berkat nggak? Nggak, nol. Nah, karena agamawi. Tujuanmu untuk agamawi, untuk dirimu, ya sudah, kamu sudah dapat tuh. Jangan minta dari Tuhan. Tuhan tidak berikan. Oke, lalu berikutnya. Kita diberkati Tuhan karena kesetiaan Kristus kepada kita yang setia mengurapi dan membuat kita kudus di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Kita diberkati karena Tuhan yang setia. Tahu nggak Tuhan udah puasa untuk kita? Tahu nggak Yesus puasa 40 hari untuk siapa? Untuk kita. Saya sudah puasa. Dengan saya bergantung pada kesetiaan Tuhan yang berpuasa untuk saya. Gitu loh. Tuhan yang bagi, bukan saya. Lalu kebaikan kasih Kristus pada kita yang buat kita dapat dikasih dan diberkati oleh Tuhan yang baik. Yang bergantung pada kebaikan Tuhan, Tuhan akan membuat kau menerima kebaikannya. Sekarang itu kau jadi baik. Tuh, kan begitu. Pada waktu kau bergantung pada kebaikan dirimu gagal. Pada waktu kau bergantung pada kebaikan Tuhan, Tuhan yang baik memberikan kebaikannya sehingga kau jadi baik. Lalu kebenaran kasih Tuhan. Kasih melalui Kristus pada kita yang melimpah yang buat kita menjadi murah hati dan benar di hadapan Tuhan. Hanya melalui kebenaran kasih Tuhan kau bisa jadi murid. Karena hanya melalui kebenaran kasih Tuhan yang melimpah yang membuat kau benar-benar murah hati. Kenapa? Kasih memberkati orang lain, tapi kitanya nggak kurang, malah naik. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu. Pada waktu kau akan benar-benar murah hati. Karena kau kenapa? Nggak rugi. Kamu untung. Sehingga kau mudah murah hati. Dan karena itu kau mudah mengasihi. Karena itu baru kau jadi murid. Kalau masih berjuang, belum lah. Tuhan harus menolong. Sehingga menjadi mudah. Jadi murid itu mudah loh ya. Jangan kira susah. Oke, lalu berikutnya. Jadi mur adalah wujud jalan kesetiaan. Kemenyan jalan kebaikan secara agamawi. Emas adalah jalan membayar kebenaran secara agamawi. Itu tinggalkan semua ya. Mur, kemenyan, dan emas. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan melalui Kristus, kebaikan Tuhan melalui Kristus, kebenaran kasih Tuhan melalui Kristus cukup untuk kita. Cukup. Perfect, sempurna. Jadi sekali lagi cuma rekat slide terakhir ya. Kesetiaan dan kebaikan kasih Kristus membuat kita menjadi mempelai Kristus yang dikasihi. Kita sudah di sinilah. Sebagian saya percaya semua. Sekarang ini Tuhan ajarin kita mengenai kebenaran kasih Tuhan supaya kita bisa jadi murah hati. Murah hati itu memang memberi ya, uang, memberi makanan apa, kecil-kecil, sedikit. Karena tanpa kau murah hati, tanpa Tuhan buat kita murah hati dengan kemurahannya, kasih Tuhan yang murah hati, kebenarannya, kita nggak bisa murah hati. Kalau kita nggak murah hati, kita nggak bisa mengasihi. Dan kita bukan murid. Kalau nggak bisa mengasihi. Dengan mudah. Jadi kebenaran kasih Kristus membuat kita menjadi murid Kristus yang murah hati, yang mudah mengasihi orang lain dengan kasih Kristus yang kita punya. Itulah kisah. Bukan saya nggak suka sebut kisah para rasul. Kisah para murid. Tuhan dengan mati di kayu salib dan semuanya memperlihatkan di zaman akhir dia membuat murid-murid sehingga semua nanti di AUG juga bisa berkata emas dan perak tidak kupunyai, ataupun kalaupun punya bukan gitu yang gue pakai, tapi yang kupunyai, yang kupakai adalah kebenaran kasih Tuhan, menyembuhkan, memberkati, menolong orang lain. Karena kebenaran kasih Kristus, Tuhan melalui Kristus cukup untuk kita. AUG akan jadi murid Tuhan hanya dengan mengerti dan menerima kebenaran. Sederhana itu. Ya, Bapa di surga, terima kasih Yesus segala kebaikan dan pertolonganmu. Tuhan, dalam namamu kau sendiri akan membuat semua menjadi muridmu, karena hanya engkau yang mampu, dan itulah kehendakmu. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pujilah namamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Thank you, bye-bye. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you, Tuhan berkati.
semua ya. Oke Hans, bye bye. Halo, bye bro. Bye semuanya. All the best.